Tapi karena kalau berdasarkan Permendikbud yang ada, itu banyak sekali lulusan yang tidak linear, maka kami mencoba mendaftarkan seluruh lulusan apapun itu agar semua guru bisa mendaftar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kalau kita menyampaikan angka 1 juta, ini sebenarnya kalau kita bicara tahun 2020 dulu, 2020 itu total anggaran APBN kita itu adalah sebesar itu. Ya, anggaran fungsi pendidikan sebenarnya 508 triliun seluruh Indonesia. Dari sini itu ada transfer daerah dan dana desa, kemudian dan lain sebagainya. Nah, transfer daerah ini nanti yang menjadi sumber pembayaran untuk guru-guru honorer kita, GAU. Lalu sebelumnya mari kita simak bersama. Tadi saya menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI Jawa Timur, bahwa ada perlakuan khusus bagi guru-guru yang sudah mengabdi lama sebagai guru. Namun kita mesti menyadari bersama, ini ada peraturan perundangan yang wajib kita tegakkan. Dalam hal ini standar guru itu ada dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian bagaimana guru profesional dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, yaitu yang guru yang memiliki kualifikasi akademik, potensi, sertifikat pendidik dan lain sebagainya. Dan kualifikasi akademik sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang dan seterusnya. Di sini intinya ada standar pendidikan guru atau standar pengangkatan guru. Salah satunya adalah memenuhi linearitas, memenuhi S1 dan lain sebagainya. Sehingga ada yang harus kita perhatikan juga ketika kita mengangkat guru honorer menjadi guru dengan perjanjian kerja atau guru P3K, karena guru P3K itu adalah ASN. Membuka seleksi ini bukan hanya semata-mata keputusan Kemendikbud, tetapi di dalam hal ini keputusan bersama banyak dan persetujuan DPR juga dan keputusan 5 kementerian. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang dapat mengikuti seleksi ini, yaitu guru-guru honorer, termasuk guru ex-THK 2. Seluruh guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Kalau dia belum memiliki NUPTK, tidak wajib kepemilikan NUPTK, yang penting terdaftar di Dapodik sampai bulan Juni 2020. Ini bisa mengikuti seleksi ini. Dan satu lagi, lulusan PPG yang belum mengajar atau yang tidak mengajar, itu bisa mengikuti seleksi ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang berbeda dengan seleksi sekarang dengan seleksi sebelumnya. Jadi kita membuka seluruh posisi itu sejumlah formasi sejumlah lebih. Kemudian pada kesempatan ini pendaftaran hanya sampai akhir tahun 2020. Setelah itu akan dibuka, makanya kami mendampingi sampai terakhir tanggal 18 Desember, 4 hari ke depan mendampingi BKD dan tim teknis BKD dari Kemendikbud untuk mencocokkan data antara yang ada di BKN, di Kemendikbud dengan daerah. Sehingga guru-guru yang ada di daerah yang berhak ikut seleksi ini sudah terdaftar oleh daerah. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu, kami menyadari bahwa guru-guru honorer itu yang boleh mendaftar itu adalah sampai umur 59 tahun. Nah, karena sampai umur 59 tahun, berdasarkan pengalaman kami melakukan coaching klinik di 3 wilayah, memang tidak seluruh guru itu, meskipun sekarang berada di era revolusi industri 4.0, itu memahami benar sistem TIK, teknologi informasi komunikasi, sementara nanti ujiannya adalah berbasis komputer. Dan mungkin juga ada guru-guru yang sudah mengabdi lama, tetapi nanti pengabdian itu memang tidak menjadi perlakuan khusus, Pak.
ketua PGRI. Tapi kami karena kita berorientasi pada peserta didik sehingga kita mengangkat guru-guru yang kompeten. Basisnya adalah kompetensi. Tapi kami memberikan perhatian kepada seluruh guru honorer untuk bisa mengikuti seleksi sampai 3 kali. Dengan catatan mereka sudah terdaftar di sistem itu sampai akhir tahun 2020. Nah, awal 2021 nanti sudah ada penutupan pendaftaran di sistem. Kemudian bagi guru-guru yang mengajar di sekolah itu dan formasinya kebetulan ada di sekolah itu bisa langsung memilih formasi itu. Namun ketika tidak lulus passing grade, maka guru tersebut bisa mendaftar kembali untuk posisi yang lain. Dan diberi kesempatan untuk Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran yang tersedia secara online untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Materi-materi itu adalah related dengan seleksinya. Setiap pendaftar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Jika gagal pada seleksi pertama, maka dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi. Dan yang membedakan lagi, seluruh biaya ujian seleksi ditanggung oleh Kemendikbud. Sehingga tidak ada pemerintah daerah yang harapannya tidak ada yang terhambat dalam pelaksanaan ujian ini. Ada beberapa informasi yang tambahan dari saya terkait dengan hal ini, bahwa yang saya tekankan sekali lagi di sini bahwa yang berhak mengikuti seleksi itu adalah guru honorer THK 2 sesuai database THK 2 di Badan Kepegawaian Negara, kemudian seluruh guru honorer tanpa kecuali yang terdaftar dalam Dapodik per 30 Juni 2020 tidak harus memiliki NUPTK dan seluruh lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Pertanyaannya, bagi yang tidak terdaftar di Dapodik, ya tidak bisa ikut. Karena basis kami adalah data, kita bisa mengetahui berapa orang jumlah kebutuhan guru itu ya dari data pokok pendidikan. Sehingga jika belum, maka silahkan nanti daerah mendaftarkan guru-gurunya itu, kemudian nanti kita bisa mengikutkan seleksi pada tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi daerah bagi guru-guru yang sudah pernah ikut seleksi sebelumnya, misalnya sudah lulus CPNS tahun sebelumnya, tidak perlu didaftarkan lagi. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa formasi yang sudah pernah ditampung dan ditutup tanggal 31 Agustus 2020 yang jumlahnya 200.000 tidak perlu didaftarkan lagi, tinggal nanti mengikuti panggilan ujian. Dan formasi saat ini, mohon maaf, memang belum sampai ke tenaga pendidikan. Kita baru tahun ini menyelesaikan urusan penyelesaian untuk guru-guru honorer dulu. Nah, berkaitan dengan hal itu, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 4 dataset. Apa itu? Ya Dapodik, kemudian formasi yang sudah pernah diajukan sampai bulan Agustus, dan sudah Agustus tidak perlu diajukan kembali. CPNS yang sudah lulus tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali. PPK yang sudah lulus tahun 2019 tidak perlu diajukan kembali. Karena itu tinggal nunggu pemberkasan dan pengangkatan atau SK. Nah, pengajuan formasi tidak perlu lagi dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan ya, karena kami untuk kualifikasi itu sudah diseragamkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti atau mendaftarkan diri latar belakang pendidikan kualifikasi itu karena memang syaratnya harus linear. Tapi karena kalau berdasarkan Permendikbud yang ada itu banyak sekali lulusan yang tidak linear, maka kami mencoba mendaftarkan seluruh lulusan apapun itu agar semua guru bisa mendaftar, yaitu melalui info GTK ya. Jadi kemarin itu guru-guru sudah kami minta untuk mendaftarkan latar belakang pendidikan kampusnya, misalnya kalau dulu saya ini lulusan IKIP Jakarta, nanti di sistem tidak ada, kemudian latar belakang pendidikan saya tidak nampak, maka nanti kami di sini
sudah melatar belakang S1 maupun D4 yang harus linear dengan mata pelajaran diajarkan, maka bulan November Desember ini sampai saat ini setiap calon peserta sudah diminta mengisi latar belakang S1 D4-nya di situs info GTK atau info.gtk.kemdikbud.go.id. Harapannya apa? Kalau lulusan linearitas atau latar belakang pendidikannya tidak terdaftar dalam daftar, nanti kami akan masukkan kembali. Ini sudah kesepakatan dengan kementerian lain agar nanti seluruh guru itu bisa, yang latar belakang pendidikan guru itu bisa tertampung. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ada mungkin informasi lain lagi. Informasi yang tadi saya sampaikan itu sudah dibuka saat ini dan akan ditutup pada akhir tahun 2020. Kemudian jika ada usulan yang tidak sesuai, ya misalnya guru bahasa Inggris untuk SD itu harus di-drop, atau nama sekolah tidak ada, itu harus di-drop. Ya, Prof. Nunuk sambil dijelaskan yang lain, ada satu yang perlu saya tanya. Saya Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Bagi sahabat-sahabat yang di sekolah swasta, apakah besok setelah bisa P3K itu masuk kembali ke sekolah swastanya atau harus ke negeri? Ya. Sebaliknya juga yang negeri apabila kepingin ke swasta apa juga boleh ke swasta. Terima kasih. Ya, untuk tahun ini, ya baik, terima kasih Pak. Untuk tahun ini pengangkatannya hanya di sekolah negeri. Nah, di sini yang boleh mendaftar tidak hanya guru honorer di sekolah negeri, tapi juga guru honorer yang di sekolah swasta untuk diangkat di sekolah negeri. Wah, karena itu yang menjadi pemikiran, khawatir justru swasta pun dalam kesempatan ini adalah membantu pemerintah. Kalau ini nanti yang dari swasta sekian ini bisa terangkat dan diletakkan di negeri, kan juga menjadi persoalan sosial yang juga yayasan sendiri yang menjadi rugi, yang sekian dididik, dibantu, didewasakan, dan khawatir itu menjadi persoalan. Mohon direkomendasi Prof untuk diusulkan agar ditetapkan pada posisi sekolah yang selama ini ada. Baik, ya. Terima kasih Pak usulannya, kami tampung. Tapi kemarin itu sepertinya memang masih fokus begitu. Harapannya bagi guru-guru di swasta yang sudah menjadi guru tetap yayasan, yang kesejahteraannya sudah baik, kita bertahan di swasta. Sepertinya itu. Tapi karena untuk menjadi ASN ini adalah hak setiap guru, itu maka ya kita tidak bisa melarang itu Pak. Sebenarnya seperti itu. Harapannya sih kami. Sebenarnya menurut saya, Ketua PGRI, kebetulan sekolah kami juga sudah banyak berjasa. Ini saya pikir sebagai diskriminasi. Bapak pemerintah ini mengambil hanya enaknya saja. Pak susah tidak mau. Untuk mendewasakan, mendidik keterampilan guru-guru di swasta ini tidak gampang. Mohon Prof Nunuk untuk berkenan kami diperjuangkan. Baik, Pak. Terutama pada sekolah swasta. Baik, terima kasih Pak masukannya. Ya, nanti kami akan sampaikan ke Panselnas ya Pak. Jadi ini Panselnas ini kan ada 5 kementerian itu Pak. Jadi nanti kami sampaikan di rapat Panselnas berikutnya. Iya, mohon sekali ini biar tidak timbul, sudah menyelesaikan masalah timbul lagi masalah, kan tidak enak. Ya, baik Pak. Ini kan baik itu mungkin